pagi kelas 6A. Jumpa kita lagi pada hari ini 27 Juli 2020. Pelajaran kita hari ini adalah bidang studi tematik yaitu bidang IPA dengan judul Perkembangbiakan Tumbuhan Secara Vegetatif. Sebelumnya sudah kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat kan? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual atau melibatkan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin atau tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual. Oke, anak-anak kami yang di rumah, kita sering melihat berbagai jenis tumbuhan di halaman rumah kita, benar tidak? Benar. Di sekitar kita banyak tumbuhan, tapi kadang kita tidak tahu apakah tumbuhan di sekitar rumah kita itu berkembang biak dengan apa, dengan cara apa gitu. Oke, tahu nyanyian Lihat Kebunku? Ayo kita sama-sama. Lihat kebunku, 1, 2, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Baiklah anak-anak, tanaman-tanaman yang kita sebutkan tadi, mawar, melati, ada yang putih, ada yang merah, kita belum tahu bagaimana dia berkembang biak. Oke, perhatikan ya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Alami itu adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tetapi dia berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ini dapat terjadi dengan cara tunas adventif, spora, geragi, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma atau akar tinggal. Sedangkan vegetatif buatan yaitu yang dibantu oleh manusia atau dibantu oleh teknologi atau campur tangan manusia, yaitu terdiri dari setek, cangkok, okulasi atau menempel, mengenten atau sambung, merunduk, kultur jaringan. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Siap kan? Yang pertama tunas. Perkembangbiakan tumbuhan secara tunas terjadi dengan 2 cara. Saya ulangi, terjadi pada tanaman pisang, bambu, tebu, dan lain-lain. Itu tumbuh tunasnya dari bawah tanah atau dari umbinya, itu namanya perkembangbiakan secara tunas. Yang kedua, perkembangbiakan secara tunas adventif, yaitu perkembangbiakannya tunasnya itu tumbuh ada dari batang, ada dari akar yang timbul di permukaan tanah, ada yang dari daun. Perkembangbiakan tunas adventif dari tunas akar atau batang, contohnya cemara, sukun, dan lain-lain. Sedangkan perkembangbiakan tunas daun terjadi pada cocor bebek dan lain-lain. Oke? Yang ketiga adalah spora. Spora itu adalah jenis bagian-bagian tanaman yang sangat kecil. Biasanya itu apabila ini daun, ini bagian atasnya, dia di belakang. Ada kotak-kotak spora di situ berwarna coklat kehitaman, itu namanya spora. Spora itu apabila jatuh ke tanah, itulah yang menjadi bakal tanaman baru. Tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, jamur, suplir, dan lain-lain. Yang keempat adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah akar yang menjalar di bawah permukaan tanah atau di atas permukaan tanah. Dari akar yang menjalar
itu timbullah tunas baru, itulah yang menjadi individu baru. Contohnya adalah rumput teki, stroberi, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 5, umbi lapis. Umbi lapis ini apabila kita lihat bawang itu kan berlapis-lapis, ya. Jadi perkembangbiakan umbi lapis terjadi pada segala jenis bawang. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, segala jenis bawang-bawangan, dan satu lagi adalah bunga bagong. Kemudian umbi batang, yaitu perkembangbiakannya secara umbi batang, dari batangnya itu tumbuh umbi, ya, tumbuh umbi. Contohnya adalah ubi, ya, ubi boleh. Kemudian ubi lagi kentang, ya, ubi, kentang. Nah, itu semua namanya umbi batang. Yang umbi akar contohnya adalah wortel, lobak, dan lain-lain. Sedangkan rizoma adalah akar tinggal, yaitu ada di rimpang. Ya, contoh yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal adalah jahe, kunyit, lengkuas, temu kunci, dan lain-lain. Oke? Ada juga yang ketinggalan, ya, yang berkembang biak secara umbi lapis tadi, serai, ya. Serai itu berkembang biak dengan umbi lapis. Oke? Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang merupakan campur tangan manusia atau dipadukan dengan teknologi. Yang pertama adalah setek. Ya, setek itu memotong bagian tanaman lalu dipindahkan ke tanah atau ke media lain baru tumbuh yang baru. Contoh setek, ya. Contoh setek. Ini satu tumbuhan. Nah, kemudian ini kita potong, maka ini tinggallah tumbuhan bagian atas. Oke? Kemudian ini kita tancapkan ke tanah, maka dia akan tumbuh akar baru, dia menjadi individu baru. Sedangkan ini bekas potongan ini akan tumbuh tunas-tunas baru. Berarti individunya sudah menjadi 2. Oke, itu mengenai setek secara sederhana, ya. Yang kedua, cangkok. Cangkok itu adalah menumbuhkan akar dari batang tanaman untuk menjadi individu baru. Misalnya ini satu batang tanaman, Oke, kulit tanaman itu dibuang, tinggallah bagian batang dalam, ya. Kemudian ini dibungkus, diikat, dan di dalamnya ini ada nanti medianya seperti ini. Dan di dalam ini ada media, misalnya tanah, bisa. Setelah ini tumbuh akar-akar baru, maka bagian ini dipotong, maka tinggallah individu baru yang di atas tadi. Inilah yang mau ditanam, inilah individu baru. Oke? Yang ketiga, okulasi atau menempel. Menempel ini biasanya dari yang misalnya jeruk. Ada jeruk yang manis tapi kecil buahnya. Ada jeruk kurang manis tapi besar buahnya. Ya, biasanya itu disilahkan ditempel dengan cara seperti ini. Ini pohon jeruk yang pertama. Ini pohon jeruk yang kedua. Oke, ini manis tapi buahnya kecil. Ini asam tapi buahnya besar. Oke? Bagian ini dipotong berbentuk nanti huruf V terbalik, ini V terbuka. Jadi nantinya seperti ini, anak-anak.
Dan bagian ini kita pindahkan ke sini seperti ini. Inilah tanaman baru, individu baru. Dan ini harus rapat ini, maka hasilnya ini nanti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinan pertama buahnya besar dengan rasa manis. Buahnya kecil dengan rasa asam. Yang ketiga, buahnya besar dengan rasa asam manis. Kemudian satu lagi, buahnya kecil dengan rasa asam manis. Jadi yang diambil adalah yang unggul. Ya, apa itu yang unggul di antara kemungkinan terjadi? Buahnya besar dan rasanya manis. Itulah hasil dari penyambungan ini. Oke. Yang keempat adalah mengenten atau salah. Ya, maaf ya. Ini yang nomor 4. Ini yang mengenten atau menyambungnya, ini yang mengentennya. Yang ketiga ini sekarang. Oke, nggak masalah ya. Nomor 3 duluan. Nomor 3 adalah okulasi atau menempel. Nah, ini juga menempel. Ini batang yang pohon yang bagus. Kemudian kita ambil pucuk atau tunas dari tumbuhan yang lain, ya, tumbuhan yang lain. Kita korek di sini bagian kulitnya seperti ini. Oke. Baru ini kita potong, kita ambil, tancapkan ke sini. Ini dia. Ini okulasi atau menempel, ya. Ini ditutup nanti, setelah menyatu dengan batang baru dibuka. Maka di sini misalnya ini pohon mangga, ya. Pohon mangga itu nanti ya yang lebih cepat aja, yang lebih ringkas dan biasa kita lihat contohnya bougainville. Tahu bougainville kan? Bunga kertas. Misalnya ini bunga merah, ini bunga Nah, jadi satu tanaman bougainville itu bisa dibuat berwarna-warni dengan cara menempel, ya. Jadi nggak salah ya, ini duluan Bapak terangkan tadi, menyambung baru mengenten, oke? Nggak masalah. Nomor 5 adalah merunduk. Nomor 5 adalah merunduk. Ini satu tanaman. Ini tanaman individu yang pertama, tanaman. Udah, banyak ini rantingnya misalnya. Oke. Ini kan permukaan tanah. Merunduk itu bagian ini ditundukkan. Bagian ini ditundukkan ke tanah, bagian ini dibuat seperti ini, baru ditimbun pakai tanah. Ini akan muncul individu baru. Dan individu baru, maka setelah tumbuh individu baru ini dipotong, ini dipindahkan, lalu ditanam di tempat lain. Selanjutnya dari sini juga nanti bisa jadi merunduk lagi, tundukkan lagi, timbun dengan tanah, di sini akan lahir individu baru. Ngerti kan anak-anak? Oke, terakhir kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah teknologi canggih, ya. Biasanya itu mengambil sel-sel dari tumbuhan itu, disimpan di tempat tertentu di laboratorium dengan kondisi yang steril, jauh dari kuman, ya. Kemudian sel-sel itu biasanya itu akan tumbuh di dalam botol lab, botol laboratorium, itu akan tumbuh di dalam. Setelah tumbuh di dalam botol lab itu diambil lagi, baru dipindahkan ke media tanam yang lain. Contohnya yang banyak dikembangbiakkan dengan cara kultur jaringan adalah tanaman anggrek. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Ya, nanti lebih lengkapnya lagi Bapak kirimkan untuk catatan agar lebih dimengerti. Sekian dan terima kasih.